Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiruz zunubi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zid tawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Allahumma salli ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pepatah yang berbunyi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Sehingga setiap orang itu pasti pernah melakukan salah dan dosa. Namun dengan rahmat dan rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan taubat sehingga dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Bertaubat kepada Allah di samping merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan kebutuhan agar seorang manusia mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bertobat kepada Allah tidak mesti setelah kemudian melakukan dosa, karena Nabi kita menjadi tauladan kita itu senantiasa bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Padahal beliau adalah Nabi dan Rasul yang maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan, terpelihara daripada kesalahan-kesalahan. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Saya setiap hari bertobat 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bertobat kepada Allah ketika seseorang telah melakukan dosa dan kesalahan lebih dituntut lagi. Tentunya yang diperintahkan di sini adalah taubat nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murni taubat. Taubat nasuha sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa dan kesalahan itu. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan tersebut selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bergembira menerima taubat hambanya ketika seorang hamba datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Allah sangat bergembira menerima taubat hambanya melebihi seseorang yang berkendaraan di tengah padang pasir. Tiba-tiba kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atasnya ada makanan dan kemudian minuman. Lalu kemudian ia berteduh di bawah pohon dan berbaring, yang kondisi itu benar-benar membuatnya dia putus asa. Tapi tiba-tiba kemudian kendaraan itu muncul lengkap dengan isinya. Maka saking gembiranya dia memegang tali kekang kudanya, lalu dia berucap, wahai Tuhanku, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia tersalah mengucapkan itu disebabkan karena luapan kegembiraan di dalam hatinya. Nah, kegembiraan Allah menerima taubat hambanya melebihi daripada keadaan orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bertobat kepada Allah
yaitu dari dosa yang dilakukan. Dosa disebabkan karena melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kadang bersifat individual dan kadang bersifat kolektif. Dosa yang bersifat individu, misalnya melakukan perbuatan syirik, meninggalkan sholat, tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang menzalimi orang lain, berbohong atau berdusta, dan lain sebagainya. Maka cara bertobat daripada dosa seperti ini sesuai dengan syarat tobat yang telah dikemukakan tadi. Apabila kemudian ada kaitannya dengan hak-hak manusia, maka harus kemudian menghilangkannya. Jika ada kaitannya dengan harta, hartanya dikembalikan. Jika ada kaitannya dengan menuduh, maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sedangkan dosa yang bersifat kolektif, maka cara pertobatannya juga kemudian sama. Ya, dosa kolektif itu seperti tidak menyelenggarakan mayat, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan atau kemudian mengkuburkannya. Contoh yang lain adalah tidak menerapkan hukum Islam, kemudian tidak menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dalam sistem khilafah. Malah sebaliknya kemudian menerapkan hukum selain daripada hukum Islam dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi. Maka tentu bertobat dari kondisi seperti ini sebagaimana juga kemudian kondisi yang pertama. Hanya saja kondisi yang pertama lebih mudah disebabkan karena dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimanapun juga. Adapun dosa yang bersifat kolektif, maka ini mesti harus dilakukan secara bersama-sama. Dan dosa yang paling dominan yang telah melahirkan banyak dosa-dosa di tengah masyarakat, yakni ditinggalkannya penerapan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali seluruh kaum muslimin mesti berupaya mengembalikan penerapan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat agar kita bisa terlepas dari berbagai banyak dosa yang bersifat kolektif tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertobat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.